Hai madam semua, this is my way to tidiness. Untuk start beres-beres yang pertama, aku pilih meja kerjaku sendiri di rumah. Kenapa? Karena jika tidak kurapikan akan membuat chaos jika aku sedang mengerjakan pekerjaanku dari rumah. Dan itu yang selama ini terjadi. Aku susah menemukan barang-barangku seperti pensil, ballpoint, rautan, dan lain-lain. Kita seringkali menumpuk-numpuk barang yang tanpa kita sadari membuat chaos kondisi di rumah. Rumah berantakan dan akibatnya kita susah mencari barang. Bisa dilihat ini laciku, isinya barangnya campur aduk. Tidak terorganisir, tidak terkelompok-kelompokkan, tertata rapi. Jadi pas nyari pensil di mana ya, ada di laci yang atas atau ada yang di bawah. Jadi barang-barang itu aku letakkan selama ini secara random. Nah, ini juga salah satu spot dari kamarku yang juga berantakan. Tapi ini adalah target berikutnya setelah project pertama lemari, maksudku meja belajarku nih, yang ini nih ya. Aku akan mulai dari sini dulu. Nah, ini suasana kamarku sebenarnya ya. Tempat tidur sebenarnya cukup rapi ya. Ada beberapa gantungan yang di atas juga masih ada, taruh kotak-kotak. Nah, ini akan aku rapikan dulu. Madam semua bisa melihat bahwa ini tempatnya terisi dengan random. Semua campur aduk. Nah, untuk merapikan barang-barang, aku punya caraku sendiri. This is my way to tidiness. Yang pertama, scanning sampah, di mana aku memilah mana sampah, mana yang bukan sampah. Kadang ada tisu bekas ingus, kertas-kertas bon gak jelas, plastik sealed botol. Nah, kita keluarkan dulu barang-barang tersebut, kita pisahkan. Yang kedua, things that not belong to this place has to get out. Barang yang tempatnya bukan di situ juga harus keluar. Yang ketiga, donasikan sebagian barang-barang kita. Barang-barang yang sudah lama kita tidak pakai, lebih dari 1 tahun atau lebih dari 6 bulan tidak terpakai. Nah, itu kita donasikan. Yang keempat, kelompokkan atau kategorisasikan. Kita kategorisasikan menurut fungsi, bentuk, atau warna, sehingga nanti mudah untuk kita tata atau kita carikan tempatnya. Yuk kita mulai. Kita mulai ya. Barang-barang yang ada di atas meja, itu yang paling atas, dokumen-dokumen akan aku turunkan terlebih dahulu. Supaya gampang memilahnya, mana yang sampah, mana yang bukan sampah. Nah, ini sekarang aku lagi memilah-milah dokumenku ini. Aku pilah-pilah ya, mana yang sampah, mana yang bukan sampah, mana yang bisa aku buang, mana yang tidak. Oh ya, madam semua, sebenarnya aku juga membagi lagi barang-barang yang bukan sampah itu menjadi treasure, tools, dan toys. Treasure adalah barang-barang yang mempunyai high emotion tapi low function, sedangkan tools mempunyai low emotion tapi high function, sedangkan toys mempunyai nilai high emotion dan high function. Nah, ini aku sudah memilahnya, itu barang-barang yang merupakan tools, dan ini trash, sampah, ini treasure. Kebetulan di sini nggak ada toys ya. Nah, yang ini barang anakku, jadi tempatnya bukan di sini, so it has to get out.
Aku lanjut nih, barang yang belum aku turunkan, dan kemudian aku bersihkan dulu nih karena banyak sekali debu-debu yang ada di sini. Seharusnya setelah ini tahapnya adalah donasikan, tapi terus terang di tahap awal aku memberes-bereskan barangku ini, aku belum sanggup memilah-milah mana yang akan bisa aku donasikan atau tidak. Mungkin next ya. Nah, tahap keempat adalah kelompokkan. Di sini aku sudah ngasih tempat buat dokumen-dokumen atau kertas-kertas menjadi 3. 1, barang-barang suamiku, kedua barang-barang pribadiku, dan yang ketiga adalah barang-barang kantor. Dan kebetulan memang aku baru beli 3 apa tuh yang orange itu ya, tempat menyimpan file itu. Oke. Untuk buku-buku, aku kelompokkan menurut bentuk dan ukurannya. Mana yang sama bentuk, sama tinggi, aku jadikan 1. Sudah aku kelompokkan. Yuhui. Sekarang aku mau susun di situ. Tuh. Yuk, kita susun sekarang. Simsalabim, sudah rapi sekarang bagian atasnya. Nah, sekarang barang-barang yang di atas meja ini adalah barang-barang yang sebenarnya kecil-kecil, small things, tapi prinsip membereskannya sama dengan 4 step tadi. Yang pertama, step 1, scanning trash. Yang kedua, note it place. Yang ketiga, donasikan, dan keempat, kelompokkan. Yuk kita mulai nih, aku mulai kerjakan, mulai aku turunkan dulu untuk scanning mana yang sampah, mana yang bukan sampah. Tempatnya aku bersihkan dulu supaya selain rapi juga bersih. Madam, semua barang-barang sudah ditaruh di bawah ini harus kita scanning dulu, mana yang sampah, mana yang bukan sampah. Aku mulai men-scanning mana pensil dan bolpen yang masih bisa aku pakai, mana yang tidak. Ini barang-barang sudah aku kelompokkan, mana yang sampah, mana yang bukan harusnya tempatnya di kamarku itu. Seperti barang-barang milik anakku yang harusnya di kamar yang lain ya. Terus kemudian aku juga sudah kelompokkan ya, di situ ada obat-obatan, ada perhiasan, ada alat tulis ya. Ada minyak wangi, kabel-kabel, alat elektronik. Setelah barang kita kelompokkan, jangan lupa setiap barang itu harus ada rumahnya. Nah, ini ya, kemudian aku carikan rumahnya, aku kembalikan ya. Dan setelah dapat, ini aku kembali letakkan. Yang itu adalah alat-alat tulis semua. Ada pensil, kertas-kertas, itu aku taruh di situ. Klip, segala macam aku taruh di situ. Yang kotak yang satunya lagi itu adalah alat tempat pernak-pernik perhiasanku dan sedikit ada kayak make up lipstick gitu. Aku taruh di situ. Nah, aku susun jadinya seperti itu. Lagi bingung nih naruhnya sebelah mana biar pas tempatnya.
Jeng jeng, madam semua. Yang meja sebelah situ sudah rapi. Barang-barang sudah dikelompokkan sehingga aku gampang mencarinya. Nah, ini seperti ini. Ini tempat ikat rambut, alat-alat rambut. Yang bawahnya itu juga pernak-pernik perhiasan. Yang bawahnya itu lagi itu ada kabel-kabel kabel-kabel yang kecil-kecil. Kemudian di sebelah sini itu masih pensil-pensil yang terlalu banyak yang aku belum bisa buang ya. Ini kertas-kertas, pokoknya catatan-catatan kecil. Demikian juga yang di bawahnya. Terus yang di atas itu ada beberapa tuh sudah aku kelompokkan lah, pokoknya ada yang buat jegrekan. Nah, yang di laci juga sudah aku rapikan. Yang di atas itu lotion. Tuh lihat, lotion, minyak-minyak buat kulit. Terus kemudian yang di sebelah bawahnya itu ada alat-alat mewarnai, alat-alat tulis juga yang agak besar-besar gitu ya. Terus kemudian yang sebelah bawahnya itu lagi alat-alat elektronik. Terus macam-macam di situ, pokoknya yang benda-benda elektronik. Nah, yang di bawah ini adalah tempat aku nyimpan kantong-kantong buat belanja. Nah, seperti ini. Aku sudah cukup puas dengan pencapaianku untuk meja kerjaku ini. Karena masih ada waktu, aku masih kepingin membereskan tempat yang di sini. Dengan cepat, aku melakukan keempat step beres-beres dan hasilnya, jeng! Madam-madam semua, terima kasih sudah menonton Madam El Beres-Beres sampai selesai. Dan kalau madam-madam suka dengan video ini, silahkan di like dan subscribe. Kalau tidak suka, mohon di komen.